Kadang, luka paling dalam datang dari orang yang paling kita percaya. Namaku Sheila, dan ini kisah bagaimana aku dipatahkan oleh seseorang yang dulu aku bantu berdiri. Tapi di akhir cerita, justru akulah yang berdiri paling tegak. Kembali lagi dengan jejak cerita, jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar dari daerah mana kamu mendengarkan cerita ini. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Aku masih ingat betul sore itu. Langit kota kecil tempatku tinggal berubah jingga, dan aku baru aja selesai dari salon tempatku bekerja. Badanku lelah, tanganku masih bau hairspray, tapi entah kenapa langkahku ingin berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Kafe itu bukan tempat yang biasa ku datangi, terlalu mahal untuk ukuran dompetku. Tapi sore itu, aku cuma ingin duduk, menenangkan pikiran. Di sanalah pertama kali aku melihat Arman. Ia duduk di meja dekat jendela, menatap layar laptop dengan wajah serius. Dari caranya berpakaian, aku tahu ia bukan orang kaya, tapi rapi dan sopan. Di meja itu ada setumpuk berkas dan secangkir kopi yang sudah dingin. Entah kenapa, mataku berhenti di wajahnya lebih lama dari seharusnya. Ketika aku hendak pergi, ia menatapku dan tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi hangat. Jenis senyum yang membuat seseorang terasa aman. Tak lama kemudian, ia bertanya apakah aku tahu di mana tempat fotokopi terdekat. Dari percakapan singkat itu, aku tahu namanya Arman, dan ia sedang sibuk mengurus berkas untuk pendaftaran CPNS. Aku tak tahu kenapa ya, tapi aku ingin membantu. Mungkin karena aku tahu rasanya berjuang sendirian. Aku memberitahu arah fotokopi, dan tanpa sadar kami berjalan bersama ke sana. Di jalan, Arman bercerita tentang mimpinya ingin jadi abdi negara agar ibunya bangga. Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati aku mengaguminya. Setelah hari itu, kami beberapa kali bertemu lagi di kafe yang sama. Kadang aku hanya menemaninya sambil minum teh, kadang ia membantuku menulis lamaran kerja. Dari hal-hal kecil itu, kami mulai terbiasa saling hadir. Tak pernah ada pernyataan cinta, tapi aku tahu. Setiap pesan, hati-hati pulang ya, dari Arman bukan sekedar basa-basi. Keluargaku sederhana. Aku tinggal dengan ibuku di rumah kontrakan kecil. Ayah sudah meninggal saat aku SMA, dan sejak itu aku bekerja apa saja yang penting halal. Aku tak punya banyak hal yang untuk dibanggakan, tapi aku punya hati yang ingin selalu memberi. Dan untuk Arman, aku ingin memberi segalanya. Saat Arman gagal di tes CPNS pertamanya, aku ada di sana. Aku menunggunya di luar gedung ujian, menatap wajahnya yang lesu. Aku tak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya menggenggam tangannya. Coba lagi ya, kataku pelan. Ia menatapku lama, lalu tersenyum lemah. Kamu ini ya, selalu bikin aku kuat lagi. Bulan berganti tahun, Arman tak berhenti mencoba. Aku ikut menemaninya ke kota lain setiap kali ada pembukaan formasi. Aku memakai uang tabunganku untuk ongkos bus, makan, dan kadang untuk mencetak dokumen-dokumennya. Bukan karena aku ingin balasan, tapi karena aku percaya perjuangan yang dijalani bersama pasti lebih bermakna. Aku masih ingat malam-malam di terminal, ketika kami duduk bersandingan sambil makan nasi bungkus, membicarakan masa depan. Arman bilang, kalau nanti aku jadi PNS, aku janji gak akan lupa sama kamu. Aku percaya, karena waktu itu belum ada alasan untuk ragu. Ibu Arman sering menelepon saat kami berperjalanan. Kadang suaranya terdengar lembut, kadang dingin. Tapi aku tahu dari nada bicaranya, ia belum pernah benar-benar menyukaiku. Pernah suatu kali aku mendengar Arman berkata lirih di telepon. Dia baik, Bu. Dia selalu bantu aku. Tapi ibunya hanya membalas, bantu belum tentu cocok jadi istri, Man. Kalimat itu menancap di kepalaku lama. Aku pura-pura tidak peduli, tapi malamnya aku menangis. Suatu pagi, Arman datang menemuiku dengan wajah sumringah. Ia baru saja menerima kabar, namanya lolos seleksi tekir CPNS. Ia mau melukku spontan lalu berbisik, kita berhasil, Shil. Aku ikut menangis, bukan karena aku diterima, tapi karena perjuangan kami akhirnya membuahkan hasil. Namun,
Aku tak tahu ya, kalau kabar baik itu juga akan menjadi awal dari semuanya yang berubah. Sejak hari itu, Arman mulai jarang datang ke rumah. Teleponku jarang diangkat. Jika aku tanya, ia selalu bilang sibuk dengan pelatihan. Aku berusaha mengerti, tapi di hatiku ada rasa yang tak bisa kuabaikan. Perasaan bahwa sesuatu mulai menjauh pelan. Aku mulai merasa asing di dalam kisah yang dulu aku bantu bangun. Dan entah kenapa, aku mulai takut kalau perjuangan yang aku lakukan selama ini bukan untuk kebahagiaan kami berdua, melainkan hanya untuk kebahagiaan seorang diri. Semuanya akan berjalan seperti yang kami impikan dulu. Aku pikir kami akan lebih dekat, lebih bahagia, dan mulai merencanakan masa depan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sejak ia mulai bekerja, Arman menjadi orang yang berbeda. Ia sibuk, sering tak ada kabar, dan ketika aku mencoba menanyakan, jawabannya selalu singkat. Capek, Syil, kerjaan banyak. Awalnya aku maklum, aku tahu dunia kerjanya pasti melelahkan. Tapi lama-kelamaan, jarak itu terasa makin nyata. Ia tidak lagi menjemputku ke salon, tidak lagi datang ke rumah membawa oleh-oleh kecil untuk ibuku seperti dulu. Teleponku sering tidak diangkat, pesanku sering dibaca tanpa dibalas. Aku belajar menenangkan diri sendiri setiap kali merasa diabaikan. Suatu malam, aku memberanikan diri menemuinya di rumah. Aku ingin memberi kejutan kecil, memasakkan makanan kesukaannya. Tapi ketika aku tiba di depan rumahnya, yang menyambutku bukan Arman, melainkan ibunya. Tatapannya tajam dari kepala sampai kaki. Arman gak di rumah, lagi ada dinas. Katanya dingin. Aku tersenyum kiku. Oh, saya cuma mau nitip makanan, Bu. Ia menatap kotak makanan di tanganku, lalu menoleh lagi padaku. Sila ya, saya tahu kamu itu baik. Tapi kamu sadar kan, kamu beda dunia sama Arman. Aku tidak langsung menjawab. Ia melanjutkan, anak saya sekarang PNS, dia perlu pasangan yang bisa bikin dia maju. Kamu kerja di salon. Bukan saya meremehkan, tapi kamu pasti ngerti maksud saya. Aku berdiri kaku. Suara di tenggorokanku tercekat. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku pamit baik-baik, tapi baru 2 langkah dari pagar rumahnya, air mataku pecah juga. Sakit rasanya. Sakit karena orang yang dulu ku perjuangkan kini dipisahkan dariku bukan oleh jarak, tapi oleh pandangan rendah. Keesokan harinya, Arman menelpon. Maaf Syil, ibu aku ngomong sesuatu ya. Suaranya terdengar canggung. Aku berusaha menenangkan diri. Nggak apa-apa Man, aku ngerti. Tapi kamu jangan mikir macem-macem ya. Aku cuma lagi banyak kerjaan. Aku hanya mengangguk, walau ia tidak bisa melihat. Di dalam hati, aku tahu sesuatu sudah berubah. Minggu berganti bulan, aku jarang melihat Arman lagi. Bahkan saat ulang tahunku, ia hanya mengirim pesan singkat. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Tidak ada suara, tidak ada tatapan hangat yang dulu membuatku merasa berarti. Aku mencoba sibuk di salon, mencoba melupakan rasa kosong yang makin dalam. Tapi setiap kali melihat pasangan yang datang bergandengan tangan, hatiku kembali menjerit. Aku teringat masa-masa saat aku dan Arman berjuang dari nol. Naik bus ekonomi, makan di warung pinggir jalan, tertawa meski dompet kosong. Sekarang semua itu terasa seperti mimpi yang pernah kujalani sendirian. Suatu malam, aku duduk di kafe tempat kami pertama kali bertemu. Aku menatap kursi yang biasa ia duduki, masih di sudut dekat jendela. Tapi kursi itu kosong. Di meja itu dulu pernah ada tawa, janji, dan harapan. Sekarang hanya ada kenangan yang menggantung di udara. Aku tidak tahu harus marah pada siapa. Pada Arman, pada ibunya, atau pada diriku sendiri karena terlalu percaya. Aku hanya tahu cinta tanpa penghargaan akan perlahan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri.
Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar Arman ikut kegiatan kantor keluar kota. Aku mencoba tidak peduli, tapi dalam hati ada rasa cemas. Aku ingin percaya dia masih memikirkan aku, tapi semakin hari semakin jelas, aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Aku masih menulis pesan setiap malam, hanya untuk menumpahkan rindu, walau aku tahu pesanku tidak akan dijawab. Kadang aku menatap layar ponsel lama sekali, berharap ada satu pesan masuk dengan kata maaf atau aku kangen. Tapi layar itu tetap diam. Sama diamnya dengan hatiku yang perlahan mulai mati rasa. Hingga suatu hari, aku melihat foto Arman di media sosial. Ia tersenyum berdampingan dengan seorang perempuan berseragam sama, sepertinya. Ada caption singkat, "Teman sekantor yang selalu support." Hatiku hancur lagi. Aku mengenali senyum itu. Senyum yang dulu hanya milikku. Hari itu aku sadar, perjuangan yang kulakukan selama ini mungkin hanya berarti untukku seorang. Dan cinta tidak akan pernah bisa bertahan sendirian. Setelah melihat foto itu, dunia di sekitarku seakan berhenti berputar. Aku memandang layar ponsel lama sekali, berharap itu hanya salah paham. Berharap perempuan itu cuma teman biasa. Tapi semakin sering aku membuka akun media sosial Arman, semakin banyak foto-foto baru bermunculan. Ia tampak bahagia. Terlalu bahagia untuk seseorang yang dulu selalu bilang sedang lelah dan sibuk. Aku menatap layar sambil menahan air mata. "Jadi ini kesibukanmu, Man?" bisikku pelan. Aku mencoba menenangkan diri. Aku ingin percaya Arman masih orang yang dulu ku kenal. Lelaki yang sederhana, yang tahu arti perjuangan, yang selalu menatap masa depan bersamaku. Tapi kenyataannya, lelaki itu seakan hilang. Ia berubah seiring status barunya sebagai PNS. Seolah cinta lama yang tumbuh di antara tumpukan berkas pendaftaran dulu sudah tak berarti lagi. Aku mencoba menelponnya malam itu. Nomornya aktif, tapi tak diangkat. Aku mencoba lagi besoknya. Hasilnya sama. Hingga seminggu kemudian, aku hanya menerima pesan pendek. "Maaf, aku lagi banyak urusan, Shil. Jangan terlalu mikirin aku ya." Kalimat itu terasa seperti pukulan. Dingin, jauh, dan asing. Aku membaca berulang kali tapi maknanya tetap sama. Aku tak lagi jadi prioritasnya. Beberapa hari setelahnya, aku mendengar kabar dari teman Arman. Katanya, Arman sekarang sering bareng Dinda, Sil. Dia PNS juga, satu kantor. Nama itu menancap di telingaku. Dinda. Aku mencoba tersenyum di depan teman-temanku di salon, tapi setelah mereka pergi, air mataku jatuh sendiri. Aku menutup wajah dengan tangan, mencoba menahan isak. Kenapa bisa semudah itu? Kenapa semua perjuangan bertahun-tahun bisa hilang hanya karena satu nama baru? Aku masih ingat bagaimana dulu aku yang menemaninya mengurus berkas, menunggu di depan kantor pemerintahan saat ia tes, mempersiapkan dokumen-dokumen yang bahkan bukan tugasku. Semua itu kulakukan dengan tulus. Tapi ternyata tulus saja tidak cukup untuk membuat seseorang tetap tinggal. Malam demi malam aku lewatkan dalam diam. Aku berhenti menulis pesan padanya. Aku berhenti berharap akan ada telepon yang datang. Aku hanya menatap kosong pada kalender di dinding, menghitung hari-hari di mana aku semakin tak berarti di hidupnya. Beberapa minggu kemudian, ia datang ke rumah. Aku kaget. Sudah lama aku tidak melihatnya. Ia tampak lebih rapi, lebih percaya diri, bahkan lebih dingin. "Shil, aku cuma mau ngomong baik-baik," katanya. Aku hanya menatap tanpa suara. Ia menarik napas panjang. "Ibu aku nggak setuju sama hubungan kita. Katanya aku harus fokus kerja dan ia juga pengen aku dapat pasangan yang sejalan sama dunia kerjaku." Aku menelan ludah, mencoba menahan suaraku agar tidak bergetar. "Jadi kamu setuju begitu aja, Man?" Ia diam. Tidak ada jawaban.
Itu berarti kamu setuju aku nggak pantas? Tanyaku lagi, kali ini dengan suara yang lebih lirih. Bukan gitu, Shil. Aku cuma nggak mau kamu disakiti lagi, katanya pelan. Aku tertawa kecil, tapi air mataku jatuh bersamaan. Disakiti lagi. Padahal kamu yang mulai nyakitin. Aku tidak tahu berapa lama kami diam di teras rumah malam itu. Udara dingin tapi tubuhku terasa panas karena emosi. Saat akhirnya ia berpamitan, aku tidak menahannya. Aku hanya memandangi punggungnya yang menjauh dengan langkah pelan tapi pasti. Dan di dalam hatiku aku tahu, ia tidak akan kembali. Hari-hari berikutnya terasa hampa. Aku mencoba menyibukkan diri di salon, mengambil pelanggan lebih banyak, menambah jam kerja agar tidak punya waktu untuk menangis. Tapi setiap malam, rasa kehilangan itu datang juga. Aku melihat kembali semua foto kami. Di terminal, di bus, di kafe kecil itu. Semua kenangan yang dulu indah kini terasa seperti pisau yang menancap di dada. Beberapa bulan setelahnya, aku mendengar kabar bahwa Arman sudah bertunangan dengan Dinda. Iya, Dinda, perempuan yang katanya satu kantor itu. Mereka terlihat serasi di foto. Dinda mengenakan seragam PNS lengkap dan Arman berdiri di sampingnya dengan senyum bangga. Di captionnya tertulis, "Akhirnya Tuhan kasih jalan terbaik." Aku tersenyum miris. Mungkin memang benar, Tuhan memberi jalan terbaik untuknya. Tapi mengapa harus menjatuhkanku dulu begitu dalam untuk sampai di sana? Malam itu aku menangis tanpa suara. Aku tahu aku harus merelakan. Tapi bagaimana cara melepaskan seseorang yang dulu kita bantu untuk sampai di titik tertingginya? Aku memandang cermin di kamarku, menatap wajah sendiri yang sembab dan lelah. Kamu kuat, Sheila. Kamu harus kuat. Dan malam itu juga, aku berjanji pada diri sendiri. Jika suatu hari Arman menyesal, aku ingin melihat bahwa aku bisa bangkit tanpa harus menunggu diselamatkan. Aku ingin membuktikan bahwa cinta yang tulus bisa berubah menjadi kekuatan paling indah. Bahkan setelah dihancurkan. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi mendengar kabar dari Arman. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Aku belajar untuk tidak lagi menunggu pesan yang tak akan pernah datang. Aku memaksa diriku percaya bahwa mungkin inilah jalannya. Tapi setiap kali aku melihat pasangan muda yang datang ke salonku sambil tertawa, selalu ada ruang kosong di dada yang terasa sasak. Aku mencoba menata hidup lagi. Aku memperluas salon kecilku, menambah 2 kursi cuci rambut, bahkan mulai belajar tata rias pengantin. Hidup harus terus berjalan, aku tahu itu. Tapi yang tidak kukira, bayangan Arman tetap ada di setiap sudut hidupku. Di lagu yang dulu ia putar di motor, di aroma sabun yang dulu kupilihkan untuknya, bahkan di baju kemeja yang masih tersimpan di lemariku. Ibu sempat menasihatiku. Nak, kalau orang sudah pergi, jangan kejar. Kadang kehilangan itu memang cara Tuhan menyelamatkan kita. Aku hanya tersenyum kecil, meski di dalam hati masih terasa getir. Aku berusaha memaafkan, tapi melupakan tidak semudah itu. Suatu sore, aku mendengar kabar baru dari pelanggan salonku yang juga teman sekantor Dinda. Ia bercerita tanpa tahu bahwa aku adalah mantan Arman. Kamu tahu gak? Katanya rumah tangganya Arman sama Dinda lagi goyah. Katanya sih Dinda deket sama atasannya sendiri. Aku spontan berhenti menyisir rambut pelanggan di depanku. Maksudnya selingkuh? Temanku mengangkat bahu. Katanya gitu, tapi aku juga gak tahu pasti. Kantornya lagi rame ngomongin itu. Aku terdiam lama setelah itu. Bukan karena senang mendengar kabar buruk, tapi karena perasaan aneh menyelusup antara iba, kecewa, dan jujur saja sedikit pembuktian. Malamnya, aku termenung lama di depan jendela. Jadi begini rasanya karma bekerja. Gumamku pelan. Aku tidak berharap ia menderita. Tapi mungkin memang sudah waktunya ia tahu rasanya dihianati. Beberapa minggu kemudian kabar itu semakin jelas. Dinda ketahuan berselingkuh dengan atasannya sendiri, dan Arman menggugat cerai. Berita itu menyebar cepat di kalangan rekan-rekannya. Aku tahu semua itu bukan urusanku lagi, tapi entah kenapa bagian kecil dalam diriku ingin tahu bagaimana kabarnya sekarang. Sore itu,
Aku duduk di kafe kecil dekat taman kota, tempat aku biasa menenangkan diri. Di sana aku tak sengaja melihat sosok yang sangat ku kenal. Arman. Ia duduk sendiri di pojokan, tanpa seragam, hanya mengenakan kemeja lusuh dan wajah yang tampak jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. Matanya kosong, seperti kehilangan arah. Hatiku bergetar, bukan karena cinta, tapi karena luka lama yang tiba-tiba terbuka. Aku ingin menegurnya, tapi langkahku tertahan. Aku memilih duduk di meja lain, beberapa meter darinya. Dari kejauhan, aku hanya bisa melihat ia memegang cangkir kopi yang sudah dingin, menatap kosong keluar jendela. Sampai pelayan datang, ia baru sadar, tersenyum kecil, dan menunduk lagi. Ada kesedihan yang sulit dijelaskan di wajahnya. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba pelayan menghampiriku. "Mbak, itu bapak di sana nitip pesan, katanya kopi ini buat mbak." Aku tertegun. Di atas nampan ada secangkir kopi hitam dan secari kertas kecil. Aku membukanya perlahan. Tulisan tangannya masih sama seperti dulu. "Terima kasih, sudah pernah menemani aku di masa paling sulit. Aku baru sadar, kamu adalah satu-satunya yang benar-benar tulus." Dadaku sesak. Aku menatap ke arah mejanya, tapi Arman sudah tidak ada lagi. Hanya cangkir kosong dan kursi yang masih hangat. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu harus marah, sedih, atau justru lega. Tapi, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa menang. Bukan karena ia menyesal, tapi karena aku berhasil melalui semuanya tanpa kehilangan diriku sendiri. Namun, entah mengapa, aku tahu ini belum akhir. Ada sesuatu dalam sorot mata Arman tadi yang membuatku yakin pertemuan di kafe itu hanyalah awal dari kisah baru yang tak terduga. Sudah seminggu berlalu sejak aku melihat Arman di kafe itu, tapi bayangan wajahnya terus menghantui pikiranku. Entah kenapa, meski aku berusaha menepis semua perasaan lama, hati kecilku tetap merasakan iba. Mungkin karena aku pernah mencintainya begitu dalam, sampai bekasnya tak pernah benar-benar hilang. Suatu pagi, ketika aku baru membuka salon, seseorang datang. Aku kaget bukan main, itu Arman. Wajahnya tampak pucat, matanya sayu, dan tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. "Sheila?" Suaranya serak, hampir bergetar. "Boleh aku bicara sebentar?" Aku menatapnya lama, mencoba menenangkan diri. "Kalau mau potong rambut, silakan duduk. Tapi kalau mau bicara soal masa lalu, aku rasa nggak perlu." Ia menunduk, menarik napas panjang. "Aku cuma mau minta maaf." Ia lalu bercerita panjang lebar tentang bagaimana hidupnya berubah sejak Dinda berselingkuh, tentang rasa bersalah yang terus menghantui, dan tentang penyesalan yang datang terlambat. "Aku dulu buta, Sheila. Aku pikir hidup mapan dan restu orang tua cukup buat bahagia. Tapi ternyata yang paling penting itu hati yang tulus. Dan aku ninggalin orang yang paling tulus dalam hidupku." Aku hanya diam, menatap ke arah gunting di tanganku. Aku ingin marah, tapi suaranya terdengar terlalu hancur untuk dibenci. "Arman," kataku pelan. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku sudah belajar memaafkan, tapi bukan berarti aku bisa mengulang semuanya lagi. Ia menunduk, tersenyum getir. "Aku nggak minta kita balik. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nyesel." Setelah itu ia berdiri, meninggalkan amplop kecil di meja resepsionis. Aku tidak membukanya sampai malam. Saat kukeluarkan, ternyata isinya hanyalah selembar kertas dan foto lama. Kami berdua di depan kantor tempat ia dulu tes CPNS. Di balik foto itu ada tulisan hangat. "Terima kasih sudah percaya saat semua orang tidak." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua kenangan perjuangan kami berdua berputar seperti film di kepalaku. Tapi kali ini aku tahu, aku tidak boleh tenggelam di masa lalu lagi. Beberapa minggu berlalu, Arman kadang datang ke salon hanya untuk duduk diam.
Kadang ia membantu membawakan air galon atau sekedar menyapa. Tak ada lagi kata cinta, hanya dua orang yang dulu saling memiliki, kini terhubung lewat rasa sesal dan ketulusan yang terlambat. Hingga suatu sore itu, ia datang lagi. Kali ini membawa map berisi surat pindah tugas. Aku dipindahkan keluar kota. Mungkin ini terakhir kali aku kesini, katanya pelan. Aku menatapnya, mencoba menahan air mata. Semoga kamu benar-benar bahagia, Man. Ia menunduk, tersenyum getir. Kamu juga, Sheila. Dan terima kasih, karena dulu pernah jadi rumah yang paling hangat untuk aku pulang. Setelah ia pergi, suasana salon terasa sunyi. Hanya suara pengering rambut dan aroma shampoo yang menemaniku. Tapi entah kenapa, dalam kesunyian itu, aku merasa damai. Bukan karena aku sudah melupakan Arman, tapi karena aku akhirnya bisa berdiri di tempat yang sama, tanpa rasa sakit yang dulu selalu menghantui. Namun takdir punya cara aneh mempermainkan perasaan. 2 bulan setelah Arman pergi, hidupku justru berubah ke arah yang sama sekali tak kuduga. Perubahan yang datang dari seseorang yang membuatku kembali percaya bahwa cinta kedua tidak selalu berarti pengganti, tapi kesempatan untuk sembuh. Dan orang itu adalah seorang pilot. Hari itu, aku sedang menunggu ojek online di depan salon setelah menutup toko lebih malam dari biasanya. Hujan turun perlahan, membasahi trotoar dan membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat sedang menatap layar ponsel, sebuah mobil berhenti di depanku. Kaca jendelanya turun perlahan dan suara ramah menyapaku. Permisi, ini benar jalan ke arah bandara lama? Aku menoleh. Seorang pria mengenakan seragam pilot sedang duduk di balik kemudi. Wajahnya tenang tapi matanya tajam dan berwibawa. Aku menjelaskan arah jalan dan sebelum pergi, ia tersenyum. Terima kasih ya Mbak, kalau bukan karena kamu, mungkin aku muter-muter sampai pagi. Aku hanya mengangguk, lalu berlari kecil ke arah halte sambil tersenyum kecil tanpa tahu kenapa. Beberapa hari kemudian, aku kembali melihatnya. Ia datang ke salonku bersama seorang ibu paruh baya, katanya ibunya sendiri. Ibu saya pengen potong rambut, katanya salon di sini bagus, ucapnya sopan. Aku mengenal senyumnya seketika. Oh, jadi ini balasan dari orang yang dulu nanya jalan ya? Candaku pelan. Ia tertawa kecil. Wah, kamu masih ingat? Namanya Raka Pradipta, seorang pilot maskapai swasta. Sikapnya santun, tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar terasa tulus. Tak seperti Arman dulu yang selalu ingin terlihat sempurna, Raka justru sederhana. Dan entah kenapa justru itu yang membuatku nyaman. Sejak hari itu, Raka dan ibunya sering datang ke salonku. Kadang untuk potong rambut, kadang hanya mampir membawa roti atau kopi. Aku tidak pernah mengira bahwa percakapan-percakapan ringan itu perlahan bisa membuka pintu hatiku yang sudah lama tertutup. Suatu malam, saat aku menutup salon, Raka datang dengan payung di tangannya. Hujan deras, nanti kamu kehujanan. Aku tertawa. Raka, aku biasa kok begini. Tapi ia tetap menungguku sampai aku selesai, lalu menawari tumpangan. Sepanjang perjalanan, kami hanya bicara hal-hal sederhana. Tentang pekerjaan, keluarga, dan hidup yang kadang lucu, kadang kejam. Tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merasa tenang, seolah dunia tidak seberat yang selama ini kupikirkan. Aku mulai membuka diri lagi, meski awalnya masih penuh ragu. Dalam diam, aku sering mengingat luka lama. Aku takut jatuh cinta lagi, takut dikhianati lagi, takut kehilangan lagi. Tapi setiap kali Raka tersenyum dan menatapku dengan cara yang hangat, aku merasa seolah Tuhan sedang berkata, tidak semua pria akan melukaimu. Suatu sore kami duduk di taman sambil minum teh hangat. Ia berkata dengan nada hati-hati, Sheila, aku tahu kamu masih menyembuhkan dirimu, aku gak mau buru-buru, tapi izinkan aku berada di dekatmu sampai kamu siap percaya lagi. Kalimat sederhana itu menembus benteng yang selama ini kubangun. Aku hanya menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa kusadari.
Sejak hari itu, Raka jadi bagian kecil dari rutinitasku. Ia sering datang sepulang terbang, kadang hanya untuk bercerita tentang langit sore di atas awan. Katanya, dari atas sana, semua masalah di bumi kelihatan kecil banget. Mungkin itu kenapa aku suka terbang, biar bisa melihat hidup dari atas, enggak dari luka. Aku mulai belajar mempercayai perasaan lagi. Bukan karena aku melupakan masa lalu, tapi karena Raka menunjukkan bahwa cinta yang datang setelah luka bisa jauh lebih lembut, lebih dewasa, dan lebih menenangkan. Namun di balik ketenangan itu, aku tidak tahu, takdir belum sepenuhnya selesai mempermainkanku. Karena di satu sisi, ketika aku mulai bahagia, seseorang dari masa lalu mulai mengetuk pintu lagi, membawa kabar yang membuat dadaku sesak untuk kedua kalinya. Sejak sore itu di taman, segalanya berubah. Perlahan tapi pasti. Hari-hariku terasa lebih ringan, langkahku lebih tenang. Fadli bukan tipe pria yang banyak janji, tapi setiap ucapannya selalu ia tepati. Ia bukan datang membawa bunga atau rayuan, melainkan perhatian kecil yang justru terasa lebih dalam. Kadang ia mampir membawa sarapan, kadang hanya mengirim pesan sederhana, "Udah makan, Sheila?" Di matanya aku bukan perempuan yang patah, tapi perempuan yang kuat. Itu yang membuatku jatuh cinta, tanpa sadar, tanpa sengaja, dan tanpa rencana. Aku sering memandang Fadli diam-diam saat ia bercerita. Setiap kali ia tersenyum, aku merasa tenang. Kadang aku heran, kenapa Tuhan menunggu selama ini untuk mempertemukanku dengan seseorang sebaik dia. Tapi mungkin memang begitu caranya semesta bekerja. Luka harus disembuhkan oleh cinta yang datang dengan cara yang lebih lembut. Suatu hari, ia mengajakku makan malam di restoran sederhana. Bukan restoran mewah, hanya tempat kecil di pinggir bandara tempat para pilot biasa nongkrong sebelum terbang. "Aku suka tempat ini," katanya. "Dari sini aku bisa lihat pesawat lepas landas, rasanya seperti melihat hidup orang yang berani mulai dari awal." Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku tahu, akulah orang yang sedang ia maksud. Kami mengobrol lama malam itu. Tentang mimpi, tentang masa lalu, bahkan tentang kesepian yang sama-sama kami rasakan. "Fadli, aku dulu pernah mencintai seseorang dengan sangat dalam. Tapi ternyata cinta aja nggak cukup kalau cuma aku yang berjuang." Ia menatapku dengan mata lembut. "Aku nggak datang untuk gantiin siapa-siapa, Sheila. Aku datang supaya kamu tahu, cinta nggak harus bikin luka." Ucapan itu membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena sakit, tapi karena kelegaan. Aku merasa bebas. Beberapa minggu kemudian, Arman kembali muncul. Bukan di salon, tapi di depan rumahku. Wajahnya terlihat letih, sorot matanya penuh penyesalan. "Sheila, aku dengar kamu dekat sama seseorang. Aku nggak bisa bohong, aku cemburu. Aku salah ninggalin kamu. Aku cuma pengen minta satu kesempatan." Aku menatapnya lama. "Arman, dulu kamu pergi bukan karena nggak bisa memilih, tapi karena kamu nggak berani melawan. Sekarang, semua sudah berbeda. Aku sudah sembuh, dan kamu datang terlalu terlambat." Arman menunduk, bahunya bergetar. "Aku tahu, aku pantas kehilangan kamu." Aku menarik napas panjang. "Kamu gak kehilangan aku, Man. Kamu cuma kehilangan kesempatan buat dicintai dengan tulus." Arman pergi dengan langkah gontai, dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai menatap punggungnya menjauh. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah perasaan lega karena aku berhasil bangkit tanpa harus menyakiti siapapun. Malamnya Fadli menjemputku tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Ia hanya melihat wajarku yang sedikit sendu dan bertanya, "Kamu capek ya?" Aku tersenyum, menatap matanya yang teduh. "Enggak, aku cuma baru sadar ternyata balas dendam terbaik itu bukan membuat orang lain menyesal, tapi menunjukkan kalau kita bisa bahagia tanpa mereka."
Fadli memegang tanganku pelan. Kalau begitu, biarkan aku jadi bagian dari kebahagiaan itu. Dan di detik itu, aku tahu, cinta yang datang setelah luka bukan hanya tentang mulai lagi, tapi tentang menemukan seseorang yang mencintai kita bukan karena masa lalu, tapi karena keberanian kita untuk tetap percaya pada cinta. Malam itu, di bawah lampu jalan yang temaram, aku menatap langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih Tuhan, karena telah menjadikan luka sebagai jalan menuju cinta yang lebih indah. Beberapa bulan berlalu sejak malam itu, dan hidupku terasa berbeda. Bukan karena semuanya menjadi sempurna, tapi karena aku akhirnya bisa menerima apapun yang datang tanpa rasa takut. Salonku semakin ramai, pelanggan makin banyak, dan aku mulai menabung untuk membuka cabang kecil di pinggiran kota. Setiap kali aku memutar kunci di pintu setiap pagi, aku selalu teringat perjuanganku dulu. Dari perempuan yang menangis karena kehilangan, kini menjadi perempuan yang tersenyum karena bisa berdiri sendiri. Tapi aku tahu, perubahan itu tidak datang begitu saja. Semua dimulai ketika aku berhenti menunggu orang lain untuk membuatku bahagia. Fadli tetap menjadi bagian dari hari-hariku. Ia tidak pernah berjanji akan selalu ada. Tapi entah bagaimana, ia selalu muncul di waktu yang paling tepat. Kadang sekadar membawakan sarapan, kadang menunggu di depan salon sambil membaca buku tebal sambil berkata, "Aku cuma mau pastiin kamu gak kerja terlalu keras." Di setiap tatapannya, aku tidak melihat seseorang yang mencoba memiliki, tapi seseorang yang ingin menemani. Ia memperlakukan aku bukan seperti seseorang yang harus disembuhkan, melainkan seseorang yang pantas dicintai meski sudah pernah patah. Suatu hari, Fadli mengajakku ke bandara. "Aku mau kamu lihat sesuatu," katanya. Kami duduk di dek pengamatan menatap pesawat yang lepas landas satu persatu. "Kamu tahu, Cila?" ucapnya pelan. Setiap kali pesawat inggal landas pasti ada tekanan besar yang harus dilawan. Tapi justru tekanan itu yang bikin pesawat bisa naik. Hidup juga gitu. Semakin berat kita ditekan, semakin tinggi kita bisa terbang kalau kita berani melawan. Aku tersenyum, menatap pesawat yang melesat ke langit. "Jadi kamu mau bilang aku pesawat yang baru lepas landas?" Ia tertawa kecil. "Lebih dari itu, kamu bukan cuma lepas landas, tapi kamu terbang dengan arah yang kamu pilih sendiri." Kata-kata itu menancap dalam di hatiku. Selama ini aku terlalu fokus pada luka, sampai lupa bahwa setiap luka bisa menjadi bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan pernikahan dari seseorang yang dulu sangat kukenal, Arman. Aku menatap nama di kartu itu lama sekali. Ada rasa yang muncul, tapi bukan lagi sakit, hanya kenangan. Aku tidak datang ke acaranya, tapi malam itu, aku menyalakan lilin kecil di meja kerja salonku, berbisik pelan. "Semoga kamu juga menemukan kedamaianmu, Man. Karena aku sudah menemukan punyaku." Tak lama setelah itu, Fadli datang membawa kabar besar. "Aku ditugaskan ke luar negeri selama beberapa bulan. Aku takut kamu merasa ditinggalkan." Aku menatapnya, tersenyum tenang. "Aku sudah pernah kehilangan, Fadli. Tapi kamu bukan kehilangan, kamu adalah kesempatan. Jadi pergilah, aku akan menunggumu, bukan karena aku takut kehilangan, tapi karena aku percaya." Ia menggenggam tanganku erat. "Kamu tahu gak, Sheila? Kamu bukan cuma balas dendam dengan bahagia, kamu membuktikan kalau perempuan kuat gak butuh pembalasan untuk menang." Malam itu, aku pulang dengan hati yang hangat. Tidak ada drama, tidak ada air mata, hanya ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa Tuhan tidak sedang mengujiku, tapi sedang memuliakanku dengan caranya sendiri. Karena kadang, balas dendam terbaik bukan tentang membuat orang lain menyesal, tapi tentang membuktikan bahwa aku bisa bangkit tanpa harus menjadi seperti mereka. Dan di bawah cahaya lampu kota yang lembut, aku tahu, kisahku belum selesai. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, aku siap menulis sisa hidupku tanpa rasa takut lagi. Beberapa bulan setelah Fadli berangkat ke luar negeri, hidupku berjalan lebih tenang.
Setiap pagi aku menyiapkan teh hangat, membuka jendela, dan menghirup udara dengan rasa syukur. Aku tidak lagi menatap masa lalu dengan air mata, tapi dengan senyum ekil. Karena akhirnya aku paham kenapa semua itu harus terjadi. Salon yang dulu kecil, kini punya 2 pegawai tetap. Aku bahkan mulai memberi pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga yang butuh penghasilan tambahan. Rasanya menyenangkan bisa berbagi. Dulu aku berpikir kebahagiaan hanya datang kalau aku dicintai. Tapi ternyata kebahagiaan sejati datang saat aku bisa memberi arti bagi orang lain. Suatu siang saat aku sedang merapikan rambut pelanggan, pintu salon terbuka. Arman berdiri di sana. Wajahnya lebih tirus, matanya redup. Aku sempat terpaku. Untuk sesaat, masa lalu seperti berlari kembali ke hadapanku. Sheila, suaranya berat dan pelan. Bolehkah aku bicara sebentar? Aku mengangguk, menuntunnya ke kursi di pojok. Ia menatapku lama, seperti mencari kata yang hilang. Aku dengar kamu sukses sekarang. Aku cuma mau minta maaf. Aku sadar semua yang kamu lakukan dulu bukan untuk mengikatku, tapi untuk menemaniku berjuang. Dan aku malah meninggalin kamu begitu saja. Aku menatapnya tenang, tidak ada amarah, tidak ada air mata. Aku sudah memaafkan kamu, Man, sejak lama. Aku cuma berharap kamu juga memaafkan dirimu sendiri. Ia menghela nafas, suaranya gemetar. Istriku dulu, dia selingkuh. Aku merasa dunia runtuh, Sheila. Dan baru waktu itu aku sadar, rasa kehilangan itu sakit banget. Sama seperti yang pernah aku bikin kamu rasain. Aku tersenyum tipis. Mungkin itu cara Tuhan buat ngasih kamu pelajaran, tapi juga buat ngasih aku kesempatan untuk tumbuh. Sekarang aku gak lagi nyimpen dendaman. Aku cuma pengen damai. Ia menunduk lama. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Bukan kuat, cuma akhirnya aku belajar bahwa perempuan gak harus menunggu diselamatkan. Kadang kita cuma perlu menyelamatkan diri sendiri. Arman berdiri, menatapku dengan mata yang basah. Terima kasih, Sheila. Karena dulu kamu pernah mencintaiku dengan tulus. Dan sekarang kamu mengajarkan aku cara mencintai tanpa menyakiti. Setelah ia pergi, aku duduk lama di kursi itu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku benar-benar bisa melepaskan semuanya tanpa sisa. Tidak ada dendam, tidak ada luka yang kubawa. Hanya rasa syukur karena Tuhan sudah menuliskan kisahku dengan begitu indah, meski jalannya berliku. Malamnya, Fadli menelpon dari luar negeri. Suaranya hangat, menenangkan. Sheila, aku selalu bangga sama kamu. Kamu bukan cuma kuat, tapi juga penyembuh buat diri sendiri dan buat orang lain. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Aku gak mau jadi penyembuh, Fadli. Aku cuma mau hidup dengan hati yang utuh. Ia tertawa kecil. Dan itu, Sheila, sudah lebih dari cukup. Aku menatap langit malam, bintang-bintang bertebaran indah. Di hati kecilku aku tahu, semua luka yang dulu pernah membuatku hancur, kini telah berubah jadi doa. Doa agar setiap perempuan yang pernah tersakiti bisa bangkit seperti aku. Dan untuk Arman, aku tidak lagi berharap dia menyesal. Aku hanya berharap dia bahagia dengan cara yang lebih benar. Karena balas dendam terbaik memang bukan membuat orang lain jatuh, tapi ketika kita berdiri lebih tinggi tanpa harus menjatuhkan siapapun. Aku menutup mata, menarik nafas panjang. Kali ini, aku bukan Sheila yang ditinggalkan. Aku adalah Sheila yang menemukan diri sendiri. Dan itulah kemenangan terindah dalam hidupku. Pagi itu, aku duduk di teras rumah sambil menyesap kopi buatan sendiri. Hembusan angin terasa lembut di wajah, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Aku menatap sekeliling, taman kecil yang dulu kubuat bersama Fadli kini tumbuh hijau, penuh bunga.
Aku tersenyum kecil. Ini bukan rumah besar, tapi penuh ketenangan. Sesuatu yang dulu bahkan tidak pernah aku bayangkan akan kumiliki setelah semua luka itu. Beberapa hari lalu, Arman datang lagi. Kali ini bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mengucapkan selamat. Ia mendengar kabar bahwa aku baru saja membuka cabang salon kedua di kota sebelah. Saat ia melihat papan nama bertuliskan Sheila Beauty House, aku bisa melihat sesuatu di matanya. Bukan iri, bukan dendam, tapi penyesalan yang dalam. "Sheila," katanya waktu itu, suaranya bergetar. "Kamu berhasil ya? Lebih dari yang aku bayangkan." Aku tersenyum lembut. "Aku gak ingin berhasil untuk membuktikan apapun, Man. Aku cuma pengen hidup tanpa rasa takut lagi." Dia menunduk. "Dulu aku takut gak bisa bahagiain kamu, padahal kamu cuma pengen dicintai apa adanya." Aku tidak menjawab, hanya menatapnya sebentar sebelum berlalu. Dalam hatiku aku tahu, inilah balas dendam terindah. Bukan dengan membuat dia menderita, tapi dengan membuatku bahagia tanpa dia. Malamnya, aku dan Fadli berjalan-jalan di taman kota. Ia baru kembali dari luar negeri, membawa banyak cerita tentang perjalanannya. Kami duduk di bangku taman, menatap orang-orang berlalu lalang. "Dulu aku sempat takut kamu gak bisa move on dari masa lalu," katanya pelan. Aku menatapnya sambil tersenyum. Kalau bukan karena masa lalu itu, aku gak akan bisa belajar bagaimana menghargai yang sekarang. Ia menggenggam tanganku, hangat dan tenang. "Kamu tahu Sheila, aku bukan lelaki sempurna, tapi aku janji, aku akan selalu jadi tempat kamu pulang tanpa harus merasa takut ditinggalkan." Mataku terasa panas mendengarnya. Aku tidak lagi merasa butuh keajaiban. Karena ternyata keajaiban itu sederhana. Seseorang yang mencintai tanpa membuatku merasa tidak cukup. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan reuni kecil dari teman-teman lama. Aku sempat ragu datang, tapi akhirnya aku putuskan untuk hadir. Saat aku masuk ke kafe tempat acara itu, aku bisa merasakan banyak mata memandangku. Tidak karena penampilan atau kesuksesan, tapi karena mereka melihat seseorang yang pernah jatuh dan kini berdiri dengan kepala tegak. Arman ada di sana juga. Ia melihatku dari jauh, menunduk sedikit lalu tersenyum kecil. Aku membalas senyumnya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada gengsi. Hanya penghormatan dua orang yang pernah saling mencintai, lalu belajar melepaskan dengan ikhlas. Seusai acara, aku berjalan keluar dan menatap langit malam. Dulu setiap kali aku memandang langit, aku selalu bertanya-tanya, kenapa hidup tega? Tapi kini, aku hanya ingin berterima kasih. Karena setiap luka yang pernah aku alami, ternyata membawa aku sampai di titik ini. Titik di mana aku bisa mencintai tanpa takut, memaafkan tanpa beban, dan hidup tanpa dendam. Aku menatap Fadli yang berjalan di sampingku, menatapku penuh kasih. "Terima kasih ya, sudah datang di waktu yang pas." Dia senyum. "Tuhan gak pernah salah waktu, Sheila. Dia cuma nunggu kamu siap." Aku menatap ke depan, tersenyum dengan air mata yang menetes tanpa sedih. Karena kali ini, aku menang. Bukan atas siapapun, tapi atas diriku sendiri. Balas dendamku bukan membuat Arman menyesal. Balas dendamku adalah menjadi bahagia tanpa perlu membuktikan apapun. Dan di sanalah di tengah langkah kecil menuju parkiran malam itu, akhirnya aku sadar bahwa cinta yang dulu membuatku hancur, kini justru menjadi alasan aku berdiri lebih kuat. Bahwa luka yang dulu menenggelamkanku, kini menjadi pijakan yang membawa aku naik. Dan bahwa aku, Sheila, perempuan yang dulu diremehkan, ditinggalkan dan disakiti, kini telah menemukan arti dari balas dendam terindah. Menjadi bahagia dengan versi terbaik diriku sendiri. Beberapa tahun berlalu sejak semua itu. Salonku kini bukan hanya 2 cabang, tapi sudah menjadi 3. Aku tidak lagi sekedar menata rambut, tapi juga menata hidup banyak perempuan yang datang dengan cerita luka mereka sendiri. Kadang, aku tersenyum kecil ketika mereka bilang, "Kak Sheila, aku dulu pernah disakiti, tapi lihat aku sekarang, aku bisa bangkit." Setiap kali mendengar itu, hatiku menghangat, karena aku tahu rasanya berada di posisi mereka. Hidupku kini berjalan sederhana. Aku dan Fadli memutuskan untuk menikah di sebuah tempat kecil di pinggir danau.
Tidak mewah, tidak ramai, tapi hangat dan penuh doa. Saat cincin itu melingkar di jari, aku teringat wajah Arman. Bukan dengan dendam, tapi dengan doa. Doa agar ia juga menemukan kedamaian yang dulu sulit ia miliki. Setelah menikah, aku memutuskan untuk berhenti mengejar kesempurnaan. Aku mulai menulis kisah-kisah tentang perempuan kuat di media sosial. Anehnya, banyak yang membaca, banyak yang merasa tersentuh. Mereka bilang kisahku seperti kisah mereka, penuh luka tapi juga penuh harapan. Suatu sore, ketika aku sedang menulis di teras rumah, pesan singkat masuk ke ponselku. Dari nomor tak dikenal. Terima kasih Sheila, aku belajar banyak dari kamu. Aku sudah menikah lagi, dan aku ingin kamu tahu, aku bahagia. Semoga kamu juga. Aku tidak perlu menebak siapa pengirimnya. Aku tahu itu Arman. Aku tersenyum kecil, mengetik balasan singkat. Aku juga bahagia, Man. Semoga kamu tidak lagi menyesal dengan masa lalu, karena semua yang terjadi sudah semestinya begitu. Setelah mengirim pesan itu, aku menatap langit jingga sore hari. Aku sadar, tidak semua luka harus disembuhkan dengan cara melupakan. Kadang cukup dengan menerima bahwa luka itu pernah ada, lalu mengubahnya menjadi kekuatan. Kini aku bukan lagi perempuan yang menunggu cinta untuk datang. Aku adalah perempuan yang tahu bagaimana memberi cinta tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan mungkin itulah yang disebut bahagia. Fadli keluar membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sampingku, menatapku lembut. Masih suka nulis kisah orang lain? Tanyanya. Aku tersenyum. Bukan kisah orang lain, Fadli. Ini kisah kita semua. Tentang bagaimana manusia bisa patah, tapi tetap tumbuh lagi. Ia menggenggam tanganku erat. Tidak ada janji besar, tidak ada kata puitis, hanya keheningan yang penuh makna. Aku menatap lurus ke depan, menikmati senja terakhir hari itu. Dalam hatiku, aku berbisik, terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak memberi cinta yang mudah, tapi cinta yang membuatku tumbuh. Dan begitulah akhirnya, kisahku tidak berhenti di luka, tapi berjalan menuju kedewasaan. Karena aku percaya, balas dendam paling indah bukan membuat mereka menyesal, tapi saat kita benar-benar bisa tersenyum tanpa pura-pura. Aku, Sheila, perempuan yang dulu diremehkan dan ditinggalkan, kini sudah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan di sanalah kisah ini menemukan akhirnya. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang benar-benar bahagia.